hingga akhir tahun 2021 ini, desa masih dijajah. Dalam artian, dijajah secara kebijakan, dirampas secara kewenangan. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel YouTube-nya Desa Bicara. Kali ini kami dari Desa Bicara ingin coba melihat tahun 2021 sudah mau berakhir dan mau masuk di tahun 2022. Hingga hari ini, hingga tahun ini, di akhir tahun ini, banyak sekali beberapa gerakan perubahan yang terjadi di berbagai desa. Bukan hanya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakatnya saja, baik itu dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan ekonomi, hingga pada budaya. Karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pandemi yang hingga sampai akhir tahun ini pun, kita belum tahu seperti apa dan tahun depan seperti apa perkembangan pandemi. Nah, namun perubahan-perubahan yang terjadi di beberapa kebijakan-kebijakan, tidak hanya di levelan desa tapi juga di nasional gitu ya, ternyata banyak tidak berpihak kepada desa. Jadi kebijakan-kebijakan nasional tersebut tidak berpihak kepada desa gitu ya. Bahkan mungkin melanggengkan penegakan menghilangkan kewenangan desa. Bahkan hingga Desember 2021 ini saja dinamika berdesa begitu keras, berbenturan dengan jeratan-jeratan yang menghilangkan kewenangan desa ini. Kawan-kawan, Bapak Ibu mungkin bisa mengecek apa saja kemudian yang menjerat desa hanya berkutat pada persoalan teknis, laporan yang diminta oleh kementerian, data ini, data itu. Tetapi kemudian pemerintah pusat melalui kementerian kemudian menghilangkan kewenangan desa. Bagaimana kawan-kawan di desanya masing-masing? Kami dari Desa Bicara ingin melihat beberapa di antaranya. Adalah yang pertama itu terkait dengan revisi Undang-Undang Desa. Gerakan revisi Undang-Undang Desa sebenarnya seringkali digaungkan di beberapa kalangan, terutama yang tidak sepandangan dengan ide gagasan dari Undang-Undang Desa. Tidak sepahaman dengan adanya kewenangan desa, adanya kemudian rekognisi dan subsidiaritas yang menyatakan bahwa desa itu memiliki hak untuk mengatur dan mengurus dirinya. Beberapa dari gerakan yang sudah didorong untuk merevisi Undang-Undang Desa ini hanya berkutat pada beberapa hal ya. Dan kita ketahui bersama kemudian beberapa kali revisi Undang-Undang Desa ini sudah dilakukan. Kalau tidak salah sudah 2 kali. Tetapi kemudian revisi ini hanya berkutat pada isu-isu yang teknis gitu loh. Tidak menguatkan kewenangan desa gitu loh. Malah revisinya cenderung akan membongkar undang-undang desa yang memiliki kekuatan rekognisi dan subsidiaritas hingga pada kewenangan desa. Nah, semoga revisi-revisi yang dilakukan ke depannya itu lebih pada penguatan undang-undang desa itu sendiri. Ya walau memang kita ketahui undang-undang ini harus terus diperbaiki, harus dikuatkan gitu loh. Makanya dibutuhkan kawan-kawan, Bapak Ibu yang juga bergerak aktif di desa untuk mendorong upaya perbaikan dari undang-undang desa. Dan ini bagus tentunya karena Undang-Undang Desa ini jadi terus diasah gitu ya, terus ditempa menjadi undang-undang yang bisa menguatkan upaya desa dan juga pemerintah desa dalam pemberkuasaan masyarakat di desa gitu. Namun tak sedikit juga kemudian kita akui beberapa gerakan-gerakan merevisi Undang-Undang Desa ini karena tidak sepakat dengan kewenangan desa gitu. Yang kedua, berkaitan dengan kebijakan SDGs desa. Nah, kita tahu kebijakan SDGs desa ini sebenarnya berkaitan dengan hadirnya Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Kebijakan ini dipenuhi pada kebutuhan pemenuhi data yang sesuai dengan permintaan kementerian semata. Mungkin kawan-kawan di desa bisa mengecek kembali SDGs desa di laman websitenya gitu ya, sdgsdesa.kemendes.go.id. Bisa dicek bagaimana hasilnya, seperti apa dampaknya, apakah berdampak SDGs desa. Kayaknya hanya sebatas proyek kali ya. Nah, ini yang menjadi kemudian harus kita lihat lagi, makin sunyi, tidak jelas kemudian arah SDGs desa yang digaungkan oleh Kementerian Desa. Tentu ini mengindikasikan bahwa sebenarnya SDGs desa itu hanya sebatas proyek yang menghisap dana desa, karena semua praktek kegiatan di lapangan itu dibebankan sekali lagi, dibebankan di dana desa. Itu menjadi persoalan di lapangan gitulah. Termasuk pada kendala aplikasi. Awal-awal itu mengemuka sekali gitu ya, aplikasi yang tidak bisa diakses, hingga pada ketidaksiapan kebijakan. SDGs desa ini betul-betul menghasilkan hal baik bagi desa. Beda cerita di kementerian, karena memang program ini menjadi unggulan, digadang-gadang yang terbaik begitu soal pendataan dan segala macam. Tapi toh hasilnya tidak ada. Bukan begitu kawan-kawan di desa. Belum lagi kepala desa harus membentuk tim yang ditugaskan untuk mendata kembali masyarakat di desanya, by name by address, dengan beberapa kriteria dan indikator yang tim tersebut dibentuk dan pendanaannya dibebankan di
di dana desa seperti yang saya sampaikan sebelumnya gitu. Nah, kami melihat dari Desa Bicara bahwasanya ini hanya untuk kepentingan kementerian semata, tidak untuk kepentingan masyarakat di desa. Yang ketiga, berkaitan dengan kebijakan badan usaha milik desa. Ya, kita tahu bersama dinamika perdebatan tentang badan hukum, badan usaha itu semakin menajam. Tapi kemudian kita ketahui bersama Undang-Undang Cipta Kerja yang kita tahu bersama sudah diputuskan inkonstitusional bersyarat begitu ya. Ternyata menghasilkan banyak produk peraturan pemerintah setelah diundangkan. Termasuk salah satunya adalah PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa, di mana merevisi pasal 78 dalam Undang-Undang Desa. Mungkin sisi baiknya ini mendorong penguatan dan perbaikan kelembagaan badan usaha milik desa di desa kawan-kawan, di desa Bapak Ibu. Semoga terkait dengan hal ini kemudian Kementerian Desa mengeluarkan kebijakan yang juga berkaitan dengan penataan dan mengurus badan usaha milik desa ini. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa PDT nomor 3 tahun 2021 tentang mengatur dan mengurus badan usaha milik desa. Tentu kebijakan PPS nomor 11 tahun 2021 dan Permendes nomor 3 tahun 2021 juga mendorong perbaikan dan penguatan kelembagaan BUMDes di seluruh Indonesia. Ya, PP 11 itu hingga akhir 2021 ini harus semua BUMDes melakukan perubahan legalitas, termasuk juga dengan PP Permendes nomor 3 gitu, mendorong agar tahun ini melakukan perubahan. Tapi kemudian harus kita akui, dari 75.000 mungkin sudah berapa desa yang mengakses melakukan perubahan kebijakan terkait Permendes ini. Untuk itu sebenarnya kawan-kawan Bapak Ibu bisa mengecek di bumdesa.kemendes.go.id. Di situ bisa kita lihat berapa kemudian badan usaha milik desa yang sudah melakukan perubahan nama, terverifikasi, sampai dengan sudah melakukan pengajuan untuk permohonan badan hukum, sudah berapa terverifikasi, sejauh mana prosesnya, di situ ada. Dan tentu belajar dari lapangan. Kami dari Desa Bicara melihat kawan-kawan di desa, Bapak Ibu di desa dalam upaya memperbaiki peraturan desa disesuaikan dengan perubahan kebijakan PP nomor 11, Permendes nomor 3 ini. Terlalu banyak dinamika dan kemudian mengaplikasikan peraturan Menteri nomor 3 ini rada sulit karena lampirannya hanya disesuaikan berdasarkan situasi desa-desa yang ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, NTB, dan mungkin di luar Jawa gitu loh. Masih kesusahan memahami, dalam artian kebijakan ini tidak tersosialisasi dengan baik. Di akhir-akhir tahun kayaknya baru di bulan-bulan Oktober kemudian baru ramai, kemudian Bapak Ibu kawan-kawan yang bergerak di badan usaha milik desa ini mencoba untuk melakukan perubahan kebijakan disesuaikan. Belum lagi harapan besarnya ada di pendamping sebenarnya dalam upaya penguatan BUMDes ini. Tapi ya harus kita akui pendamping-pendamping di desa itu nggak ngerti juga soal kebijakan ini, nggak paham, bahkan menyesatkan. Ketika kemudian membantu mendampingi BUMDes untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan, ternyata mereka juga nggak paham. Nah, ini menjadi kritikan penting yang juga harus dilihat gitu dalam prakteknya. Nah, yang paling terbaru tentu adalah Perpres nomor 104 tahun 2021, di mana kewenangan desa, rekognisi, dan subsidiaritas semakin hilang. Karena Perpres ini kemudian menghapus. Dapat terlihat dari pasal 5 ayat 4 dalam Perpres ini, di mana dana desa ditentukan. Jadi Perpres ini memang bertujuan untuk mengatur APBN yang akan digunakan untuk tahun 2022. Nah, termasuk di dalamnya kan ada dana desa, karena dana desa itu bagian dari dana APBN. Ini diatur dalam pasal 5 ayat 4-nya, program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dukungan pendanaan penanganan COVID paling sedikit 8%, dan alokasi dana desa dari setiap desa, dan program-program prioritas lainnya. Ketika kawan-kawan Bapak Ibu di desa sudah merencanakan perencanaan pengelolaan keuangan, pembangunan, perencanaan apapun di desa untuk tahun 2022 dengan mekanisme musyawarah desa dan sesuai dengan kebutuhan desa, kemudian harus merubah lagi, kemudian harus sesuai aturan. Bicara kewenangan, ya desa punya hak gitu. Punya hak untuk mengatur. Tapi kemudian yang jadi titik poin adalah bagaimana juga desa itu punya hak mengatur dan mengurus soal dana desa. Tidak harus ditentukan untuk ini, untuk itu dari pemerintah pusat. Nah, tapi hari ini terjadi melalui Perpres 104. Dan kita ketahui bersama hingga akhir-akhir tahun ini, beberapa kawan-kawan Bapak Ibu pemerintah desa coba untuk menyuarakan, baik bentuknya unjuk rasa ataupun mengirim surat kepada presiden, sudah dilakukan. Ini menjadi presiden buruk menurut kami dari Desa Bicara. Kalau ingin mendorong desa
itu kuat secara ekonomi dan berpartisipasi dalam penguatan ekonomi di desa, maka percayakan perencanaan dan pengelolaan anggarannya dilakukan oleh desa. Tidak diatur untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Ini yang menjadi persoalan yang harus kita dorong untuk diselesaikan gitu ya di tahun 2022. Maka menurut kami harus ada evaluasi juga terkait dengan penyaluran BLT bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Dan lumayan, peruntukannya lumayan, sekitar 20% dari dana desa gitu ya. Harus dievaluasi juga gitu loh, karena walaupun itu bagian dari kebijakan nasional gitu ya. Karena kita tahu kemudian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 belum dicabut, di mana kemudian frasa sebenarnya dana desa itu sudah tidak ada lagi. Tapi kemudian di beberapa kebijakan frasa dana desa itu muncul, termasuk di Perpres yang baru, Perpres 104 2021. Nah, maka menurut kami Desa Bicara, hingga akhir tahun 2021 ini, desa masih dijajah. Dalam artian, dijajah secara kebijakan, dirampas secara kewenangan. Harapan kami dari Desa Bicara, tahun 2021 ini menjadi tahun perjuangan. Dan tahun depan menjadi tahun baru bagi kawan-kawan pemerintahan desa, bagi kawan-kawan di desa, untuk kembali kuat dalam mengemban tugas mensejahterakan masyarakat di desa, sesuai dengan kewenangan yang ada di desa. Harapan ini akan terus kita bunyikan, tetapi kemudian harus kita lakukan dengan beberapa inisiatif. Bahwasanya kemudian kita harus memberitahu juga pemerintah pusat bahwasanya kebijakan-kebijakan yang ada itu tidak berpihak pada kewenangan desa, tidak berpihak pada masyarakat di desa. Harapan lainnya tentu kayaknya sudah saatnya ganti menteri. Siapa tahu? Ya karena selama ini menteri desa kayaknya rada kurang mendukung desa untuk berkembang. Ya, ada cuma jualan lah, biasa. Ujaran project gitu ya. Nah, ini harus berani juga kita menyampaikan bahwasanya beberapa kebijakan dari Kementerian Desa juga sama sekali tidak menguatkan desa gitu ya. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap sehat, jaga semangat kawan-kawan Bapak Ibu di desa. Sampai bertemu di tahun yang baru 2021 kita akhiri 2022. Mari kita mulai dengan percaya pada desa, percaya pada kewenangan desa, dan salam berdesa.